melaksanakan acara pelepasan ekspor komoditas porang putih yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah pada Kamis 10 Desember 2020. Sebelum mengawali acara pada siang hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Sambutan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Seksi Bina Usaha Bidang P2BU, Pak Opik Mahindra SPMSC. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Heri dari Balai Karantina Wilayah 1 Semarang. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang. Yang kami hormati Pak Aris dari PT Joglo Semar. Yang kami hormati rekan-rekan dari Dinas Pertanian Kota Semarang, Dinas Pertanian Kabupaten Semarang, Dinas Pertanian Kabupaten Demak, Dinas Pertanian serta para perangkat kelurahan, Kelurahan Ler Ungaran, dan juga Forkompimda Kecamatan Ungaran Barat, dan juga yang kami hormati senior kami Pak Didi. Matur nuwun atas kehadirannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita dipertemukan dalam acara seremonial pelepasan ekspor komoditas porang di lokasi yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mengucapkan terima kasih, apresiasi terhadap Bapak Ibu yang telah hadir dalam kegiatan kita pada hari ini. Hari ini ekspor yang dilaksanakan adalah ekspor sebanyak 2 kontainer sebanyak 30 ton porang yang akan diekspor ke negara tujuan yaitu Vietnam. Dalam kondisi pandemi seperti ini, kegiatan-kegiatan ekspor seperti ini menjadi semacam angin segar, angin segar, kemudian harapan kepada kita, kepada para pegiat di sektor pertanian, khususnya para petani, untuk bisa tetap berkarya, Bapak Ibu. Jadi dalam kondisi pandemi yang sulit ini, pembatasan sosial, kemudian beberapa aturan yang diketatkan di negara-negara tujuan itu ternyata masih bisa kita kelola peluangnya untuk bisa ekspor. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari penyuluh, artinya ini produk porang ini di Gunung Pati loh, dari Gunung Pati, dan ke depan nantinya kita juga harapkan dari Pak Aris dari PT Joglo Semar ini bisa memperluas jaringan, memperluas kemitraan di petani-petani kita di Jawa Tengah sehingga produk-produk komoditas porang ini bisa terserap oleh pasar. Mulai tahun 2019 ini memang porang ini sudah masuk di komoditas tanaman pangan di Kementerian Pertanian. Apalagi potensi yang begitu besar ini bisa kita manfaatkan, Bapak Ibu, para petani bisa memanfaatkan peluang pasar ini untuk bisa meningkatkan kualitas, kemudian kuantitas sekaligus kontinuitas dalam proses ekspor yang semoga ke depan bisa terus berkembang. Seperti kita tahu bahwa sektor pertanian ini menjadi sektor yang bisa dikatakan paling bertahan gitu Bapak Ibu di masa pandemi yang sulit ini. Data dari
balai karantina di tahun 2020 ini sampai bulan November, data ekspor kita khususnya sektor pertanian mencapai 2,2 triliun. 2,2 triliun. Jadi sangat prospek, sangat potensial untuk dikembangkan, untuk didorong. Beberapa waktu yang lalu kami juga melaksanakan kegiatan sejenis. Jadi di Rembang kami juga pelepasan ekspor porang. Di Pati kami pelepasan ekspor kacang tanah. Kemudian di Demak Bapak kami pelepasan ekspor kacang hijau. Jadi hampir setiap minggu itu kami melaksanakan proses kegiatan semacam ini. Jadi kami mohon maaf mungkin kegiatan semacam ini memang bisa lebih besar lagi nih Pak Kadis nih. Nanti tadi rencana mungkin ke depan di 2021 kita bisa mengundang Pak Wali, kemudian Pak Gubernur untuk bisa ikut menyemangati para petani kita untuk tetap bisa berkarya, bisa memanfaatkan peluang yang ada di proses ekspor pertanian ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas upaya, atas kemitraan kerjasama yang dilaksanakan oleh PT Joglo Semar dan juga para petani. Kami juga harapkan pendampingan dari para petugas pertanian di lapangan untuk bisa mendorong, bisa menginformasikan peluang-peluang produk, peluang-peluang pasar, sehingga apa yang dihasilkan oleh petani bisa terserap oleh pasar. Harapan kami semacam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan dan rahayu. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang kali ini, siang yang cukup lumayan sejuk karena beberapa hari Kota Ungaran dan Semarang ini tidak pernah mataharinya terbit. Kali ini bersamaan dengan ekspor ini kebetulan matahari juga ikut tersenyum Pak, sehingga jadi penyemangat kita pada siang kali ini. Pertama, kami apresiasi betul kepada teman-teman Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah yang sudah menyelenggarakan acara ini, dan kebetulan eksportirnya kok ya Kota Semarang gitu. Walaupun tempat ini ada di Kabupaten Semarang, tetapi kita sama-sama Indonesia gitu. Jadi sama-sama yang menjadikan negara ini besar. Dan sebagaimana kita paham betul bahwa sebagaimana diharapkan ketahanan pangan, kedaulatan pangan menjadi hal penting yang harus kita sadari bersama. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang kita alami saat ini dan kita ketahui, tidak ada negara besar manapun yang kuat ketika kedaulatan pangannya tidak kuat. Semaju apapun negara itu, kalau tidak didukung oleh kedaulatan pangan, saya yakin dengan sangat mudah negara itu akan diombang-ambingkan. Maka saya sangat senang sekali ketika Pak Aris ini yang ternyata saya pikniknya kurang jauh Pak. Sama-sama Semarang, tapi nggak tahu kalau di Sumorejo itu ada produk pengolahan sukun. Sementara ini baru tahun besok, baru meletak Januari besok, Semarang itu baru mau usaha nanam sukun. Kurang lebih Bu Oti besok akan tanam baru sekitar 6.000 Pak, 6.000 sukun. Dan kemarin kami masih deg-degan Pak, besok caranya ngolah piye. Ternyata tadi saya katakan piknik saya terlalu kurang jauh. Ternyata di Sumorejo itu sudah sampai punya kayak gini, sudah sampai ekspor. Jadi teman-teman petani yang ada di Kota Semarang maupun Kabupaten Semarang, monggo, ternyata kita sudah ekspor tepung sukun dan laku gitu, laku keras. Ini bukti bahwa sebenarnya kita bisa semua, apalagi kalau sekarang ini didukung juga oleh porang dan harganya juga selangit. Teman-teman pertanian Kota Semarang sedang belajar Pak,
untuk porang ini, dan mudah-mudahan bisa dikembangkan juga walaupun sedikit, karena kita sadar betul Semarang ini lahannya cuma kecil, hanya 6% dari luas wilayah kota Semarang yang 373 km persegi ini bisa ditanami untuk tanaman pertanian. Jadi itu sekali lagi saya menyambut baik apa yang dilakukan Pak Aris dan kawan-kawan, termasuk dukungan Dinas Pertanian Provinsi dan teman-teman dari karantina, karena keterpaduan gerak kita inilah yang sebenarnya nanti akan memudahkan teman-teman berusaha, sehingga dibalik itu semuanya itu. Saya kira ini hal besar yang bisa saya sampaikan, dan monggo pada teman-teman penyuluh, teman-teman petani, kita coba upayakan, kita gerak bareng-bareng supaya ketahanan pangan kita, kedaulatan pangan kita dapat terpenuhi. Walaupun dari hal yang kecil yang dilakukan di Kabupaten Semarang maupun Kota Semarang. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ekonomi Jawa Tengah yang diwakili oleh Pak Kopi. Kemudian Bapak Kepala Dinas Pertanian, ada perkebunannya nggak Pak? Ada. Oh, Pertanian dan Peternakan Kota Semarang. Kemudian Bapak Aris sebagai eksportir, Bapak Dan Ramil, Bapak Camat, Bapak Lurah, dan Pak siapa nih Pak? Pak Didi, kemudian Ibu Aisyah, tamu terhormat dari Vietnam ya Bu. Selamat datang di Kota Semarang. Dan bapak-bapak khususnya petani di Kota Semarang khususnya. Terima kasih. Ini mungkin acara yang sudah beberapa sekian kali untuk launching. Sebenarnya kami sudah mungkin 2 tahun yang lalu kami selalu melakukan launching ini dengan tujuan khususnya produk komoditas pertanian di Jawa Tengah. Kami kalau ada acara selalu di pelabuhan dulu, Pelabuhan Tanjung Mas. Kami mengundang Pak Menteri, mengundang Pak Gubernur, hampir seluruh stakeholder yang ada di Jawa Tengah kita undang. Jadi masyarakat Jawa Tengah akan tahu bahwa di komoditas pertanian Jawa Tengah itu ternyata banyak yang diekspor. Dulu tidak akan tahu kalau nggak kita ekspor. Kita mengundang wartawan, mengundang petaninya, kemudian kita ekspor. Kita masukkan ke TV, jadi kita tahu semua. Baik, untuk yang pertama itu tadi, yang berikutnya mengenai untuk ekspor. Kali ini untuk tanaman porang ya, atau iles-iles. Ini hari ini Joglo Semar akan mengekspor 2 kontainer ke Vietnam. Alhamdulillah Tuhan mengizinkan bisa ekspor ke Vietnam. Dulu belum ada ekspor ke Vietnam. Jadi baru ke Vietnam ini, yang ke negara lain belum. Yang rutin, yang banyak ini Vietnam. Saya nggak tahu di Vietnam nanti dibuat apa atau diekspor lagi ke Cina. Nanti bisa ditanyakan sama Ibu Aisyah. Untuk ekspor tetap kita akan membantu Pak. Jadi Pelabuhan Semarang sudah siap untuk ekspor ke seluruh dunia. Fasilitasnya sudah lengkap. Jadi kita bangga punya Kota Semarang ini sudah komplit, bandara internasional, pelabuhan juga internasional. Jadi kita bisa lewat ekspor, nggak perlu lewat Jakarta, nggak lewat Priok atau Perak, lewat Semarang saja. Semua sudah ada. Nah, saya mohon nanti Pak Aris kalau ekspor untuk umbinya jangan ya Pak ya. Nanti tidak ditanam sama Bu Aisyah di Vietnam. Makanya waktu awal-awal itu saya ketatin Pak, saya bongkar di pelabuhan. Karena tugas kami juga selalu melakukan pengawasan terhadap plasma nutah atau sumber daya genetik yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Kami kalau ada barang-barang yang kami curigai, akan selalu bongkar dulu. Kita bongkar dulu. Takutnya nanti ada biji atau umbi yang terekspos dalam kontainer, sehingga nanti suatu saat kita jadi impor. Nanti mohon nih terus kerjasama dengan dinas, dengan eksportir kota maupun provinsi, tolong ditingkatkan biar nanti kedepannya akan lebih baik lagi. Pak Aris, tolong ditingkatkan
untuk ekspor sukun semakin meningkat, kalau bisa seminggu 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas dari Semarang, dan Pak Heri mewakili dari karantina. Saya pengen perkenalkan diri saya dulu Pak, karena saya ini, nama saya Aris, dan saya bergerak di dunia pertanian dan perikanan itu alhamdulillah baru 30 tahun Pak. Saya pengen kenalkan, sebetulnya Bapak Ibu tahu ya, Bapak Porang, Bapak Iles, sebenarnya bukan saya Pak. Saya ini hanya follower kalau orang bilang. Tapi ada Bapak yang paling bisa kita ikuti, beliau adalah Bapak Bahtiar. Duduk situ. Saya minta tolong Mas Bahtiar nggak usah ngomong, duduk di sini aja berdiri. Ayo, ayo sini, ayo sini, ayo. Nah, tepuk tangan untuk Mas Bahtiar. Beliau ini belajar, saya belajar dari beliau, dan dia sudah melalang buana tentang hasil pertanian. Namanya tidak pernah ada di perusahaan, tapi di market, dibayar-bayar mulai dari Jerman, Cina, Vietnam, Jepang, nama beliau ada. Ini Mas Bahtiar. Orangnya kalau suruh ngomong nggak bisa, tapi kalau suruh kerja baru bisa deh. Tadi Pak Hernowo bilang, Pak tolong carikan supplier ini nih orang yang berkualitas. Inilah orangnya Pak. Gitu loh. Sekali lagi Pak, Bu, bahwa ekspor hasil pertanian itu tidak terganggu dengan proses pandemik. Apa? Tadi udah bilang ada 2,2 triliun ya Pak ya. Jadi sebetulnya kalau rata-rata perusahaan punya masalah dalam produksi, mulai dari garment, produksi apapun, tetapi pertanian tetap permintaannya makin bagus dan makin baik. Oh, ini sih. Iki wedi, iso nguyuh gini-gini. Jadi tadi udah saya bilang, rencana jangka panjang kita adalah selain Iles juga orang. Tetapi keberhasilan kami tidak bisa hanya untuk kami sendiri Pak. Kita minta dukungan dari pemerintah pastinya. Nah, peran daripada pemerintah adalah tolong dibantu untuk dibuatkan oven Pak. Nah, saya punya ide, yuk kita kerja sama-sama. Saya sebagai marketnya, saya bantu kualitasnya, saya bantu sama-sama dengan pertanian untuk membuat mengedukasi bagaimana produksinya. Nah, kita butuh itu Pak, oven saja. Entah itu dari APBD, entah itu dari mana, gitu Pak, ya kan? Karena kalau mereka nanti yang maju itu adalah petani Pak. Kalau sekarang pengusaha, mohon maaf aja Pak, pengusaha. Makanya yuk kita sama-sama Pak, petani dibantu, dikasih dana APBD, dikasih bibit, dikasih oven. Entah caranya gimana. Sebetulnya saya ada undang dari bank yang mau ngasih kredit KUK atau KUR ya. Tapi kalau belum ada, mungkin saya minta dari pemerintah aja lah, tolong dibantu. Karena kalau itu berhasil, petani sangat maju. Jadi bukan tidak menjual umbi saja, tapi beliau bisa memproduksi dengan kualitas ekspor. Kalau petani punya oven dibiayai oleh APBD, insya Allah hasilnya kembali lagi Pak Heri, petani kita menjadi nomor 1 di dunia. Tepuk tangan semua. Demikian, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu ada dalam acara hari ini. Saya mohon ngerti karena bahasa Indonesia saya kadang-kadang ada kurang pas. Saya kenalkan diri, saya nama aslinya Bu Tiu. Tapi nama agama saya dan di Indonesia ini saya dikenal dengan nama Aisyah. Ya, saya alhamdulillah seorang mualaf. Tinggal di Indonesia 10 tahun dan saya ada suami dan keluarga saya di Indonesia Aceh, tempatnya Aceh dan Medan. Saya eksportir produk dari Indonesia. Sekarang lagi kita mengikuti iles, konjak dan koran. Ke depan harapnya sangat banyak lagi produk akan kita bisa ekspor dari Indonesia ke pasaran Vietnam dan Cina dan luar negeri. Terima kasih banyak Pak Aris dan bapak-bapak udah hadir di sini. Ke depan ya harap produk-produk yang kita sedang jalankan akan jalankan makin hari makin menaikkan kualitas dan kualitas hubungan bisnis kita makin hari makin meningkat. Ya, itu ya Pak, ini karena kan kayak sebenarnya nggak ngomong banyak sih, tapi nggak bisa Pak. Itu ya Pak, ke depan lagi semoga makin hubungan bisnis Indonesia dan Vietnam makin hari makin meningkat. Makasih banyak ya bapak-bapak, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ke YouTube itu. Wakili Pak Kepala Dinas. Ya. Monggo Pak. Nggih. Ya, Ya, bareng-bareng. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelepasan ekspor komoditas porang putih ke Vietnam sejumlah 30 ton akan kita laksanakan hari ini. Monggo Pak. Mantap. Gas. Pecahnya di sini. Jangan sampai kaca ini. Nggak kelihatan banget. Ya, habis. Allahu Akbar. Terima kasih sekali Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Saya mewakili PT DKM dan teman-teman yang dipakai biru-biru ini mengucapkan terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan doanya sampai di sana tidak ada masalah. Amin. Usaha JKM makin Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin.